Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Zakia Dukungan, mahasiswi SD Kimia UPI dengan NIM 2520995. Saya di sini akan merepresentasikan terkait dengan metode sintesis material menggunakan microwave assisted method atau menggunakan gelombang. Sebelum kita masuk ke microwave assisted method, kita review terlebih dahulu terkait dengan spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik di sini ada banyak sekali spektrum. Di antaranya ada gelombang radio, kemudian gelombang mikro, gelombang infrared, gelombang cahaya tampak yang biasa kita lihat, magical video. Bisa juga gelombang ultraviolet, gelombang X-ray maupun gamma rays. Nah, microwave synthesis assisted ini memanfaatkan adanya gelombang mikro, yang mana panjang gelombangnya itu dari 10 pangkat 6 nanometer hingga 10 pangkat 9 nanometer dan menggunakan uh, frekuensi tepatnya pada 2,45 GHz. Nah, selain microwave synthesis, biasa juga kita gunakan yang namanya laser evaporation untuk sintesis material. Yang mana laser evaporation pun sama halnya seperti microwave synthesis, ia menggunakan spektrum elektromagnetik untuk menghasilkan suatu material tertentu, di mana rentangnya itu mulai dari menggunakan adanya gelombang infrared atau inframerah, bisa juga menggunakan gelombang cahaya tampak, ataupun bisa menggunakan gelombang ultraviolet. Nah, adapun untuk microwave synthesis ini merupakan tadi metode sintesis material yang menggunakan memanfaatkan adanya radiasi gelombang mikro khususnya biasanya pada 2,45 GHz untuk memanaskan reaksi kimia secara cepat dan juga merata. Nah, energi microwave ini akan diserap langsung oleh molekul polar ataupun ion yang menghasilkan pemanasan volumetrik yang sangat efisien. Adapun pemanasan volumetrik ini merupakan pemanasan ketika energi panas itu dihasilkan secara langsung di seluruh volume material, bukan hanya di permukaan atau bukan hanya pada molekul tertentu. Tapi molekul ini, molekul ataupun ion akan mengalami gesekan atau perputaran yang menyebabkan adanya panas sehingga panasnya itu lebih merata dan juga lebih simultan. Nah, metode microwave sintesis ini banyak digunakan untuk sintesis berbagai material seperti nanopartikel oksida logam, bisa ZNO atau TiO2, untuk bahan sunscreen bisa juga Fe3O4, ada juga nanokomposit, bisa material katalis, material keramik, dan bahkan metode microwave sintesis ini biasa juga digunakan untuk sintesis senyawa organik. Nah, bagian-bagian pada microwave sintesis asid ini menggunakan yang pasti adanya microwave sebagai reaktor utamanya. Karena tanpa adanya reaktor microwave, gelombang mikro tidak akan bisa ditembakkan langsung ke molekul ataupun ion yang kita inginkan. Nah, adapun microwave itu sendiri bisa kita modifikasi sedemikian rupa sesuai dengan uh, desain sintesis yang kita inginkan. Apakah itu bisa kita reaksikan di dalam labu dasar bulat atau di dalam labu leher tiga, yang kemudian nanti bisa kita tambahkan reaktan-reaktan lain, bisa juga kita kombinasikan dengan kondensor, bisa kita kombinasikan dengan rotor, tergantung dengan kebutuhan masing-masing pada sintesis material. Adapun bagian-bagian pada microwave instrumen ini bisa kita lihat pada video berikut. Instrumen microwave ini didesain sedemikian rupa dengan pintu yang secure atau pintu yang aman, kemudian penggunaan safety door ini dengan
loadingnya menggunakan pintu yang berupa vertikal. Yang biasanya kita biasa gunakan itu horizontal dalam makanan, yang mana kadang sulit gitu ya untuk kita untuk membuka jika itu pintunya horizontal. Kemudian selain itu dalam instrumen microwave ini ada juga eh, controller yang sangat mudah untuk digunakan. Kita bisa mengoperasikan dengan mudah, apakah itu dengan waktu ataupun pada dengan suhu tertentu. Temperaturnya itu akan dimonitor 20 kali dalam 1 detik. Seperti itu. Nah, ketika programnya berjalan, ketika reaksi sedang berlangsung, kita bisa lihat kemudian apa namanya, bagaimana eh, temperatur yang berjalan, kemudian energi yang dikeluarkan. Kita juga bisa menggunakan flexible tools dalam reaktornya, bisa menggunakan rotor pitching yang bisa menggunakan 32 vessels dalam 1 kali reaksi secara simultan. Nah, eh, tabung centrifuge atau pitching rotor ini di save atau diamankan dengan adanya tutup eh, tabung centrifuge yang memiliki pelepas dari tekanan di dalam sampel. Nah, microwave synthesis ini merupakan salah satu cara yang sangat mudah gitu ya untuk digunakan, kemudian aman, kemudian bisa mudah dikontrol gitu. Dan merupakan salah satu eh, metode yang sangat banyak fleksibel gitu untuk didesain sedemikian rupa tergantung bagaimana kita memerlukan sintesis materi. Bisa juga kita tadi bisa menggunakan deflux untuk pendinginan, bisa juga dengan monoprep yang cukup dengan single vessel saja. Ya. Selanjutnya adalah prinsip dasar dari pemanasan microwave, yang mana eh, tadi sebelumnya sudah disampaikan, microwave sintesis ini terjadi karena adanya pemanasan volumetrik, di mana pemanasan volumetrik ini terjadi akibat dua mekanisme utama. Yang pertama itu terjadi akibat adanya dipole rotation, yang kedua akibat adanya ionic conduction. Nah, untuk dipole rotation, itu terjadi karena molekul polar itu akan berusaha mengikuti perubahan medan listrik pada microwave dan terjadi sangat cepat sehingga akibat adanya rotasi dipol ini ada terjadi gesekan antar molekul dan menghasilkan panas. Nah, yang kedua ada mekanisme konduksi ionik, yang mana konduksi ionik ini terjadi akibat ion yang bergerak dalam medan listrik microwave itu akan bertumbukan dan menghasilkan energi yang dapat diubah menjadi suatu panas. Akibatnya terjadi pemanasan secara cepat dan homogen di seluruh volume larutan. Itulah yang terjadi pada pemanasan volumetrik. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan yang terjadi pada sintesis menggunakan metode microwave ini, yang pertama kita tadi seperti di dalam video kita siapkan terlebih dahulu larutan prekursornya. Bisa kita gunakan prekursor logam, kemudian pelarut dan adanya agen reduksi atau stabilizer. Kemudian yang kedua kita tempatkan larutan yang sudah prekursor yang sudah kita siapkan tadi ke dalam reaktor microwave. Reaktor microwave itu bisa ditutup ataupun bisa kita modifikasi menggunakan reflux dalam posisi reflux terbuka. Tergantung dengan kebutuhan desain dari penelitian yang kita inginkan, material apa yang kita inginkan. Kemudian microwave akan
dinyalakan dan terjadi pemanasan di dalam microwave yang menyebabkan terjadinya tadi gesekan pada dipole rotation dan juga tumbukan antar ion akibat adanya ionic conduction. Nah, pada proses tersebut terjadi juga nukleasi partikel di mana ion pada logam, jika kita menggunakan logam, itu mulai membentuk inti dari nanopartikel atau partikel material yang kita harapkan. Kemudian setelah terjadi nukleasi akan terjadi pertumbuhan kristal dan setelah nanopartikel tumbuh hingga ukurannya stabil, ia akan mengalami pendinginan atau pemurnian dengan apakah itu pendinginan yang menggunakan kondensor ataupun pendinginan tanpa menggunakan kondensor secara manual eh, setelah microwave dimatikan dan lalu dilakukan pemisahan ataupun pemurnian bisa menggunakan filtrasi, sentrifugasi atau jenis pemurnian lain. Adapun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam yang dalam sintesis menggunakan metode microwave. Yang pertama itu adalah daya dari microwave-nya atau microwave power, di mana daya ini akan menentukan laju pemanasan. Semakin tinggi daya yang dikeluarkan, meningkatkan suhu dengan cepat dan mempercepat proses nukleasi. Tapi jika terlalu tinggi, itu akan menyebabkan aglomerasi partikel. Jadi, ketika sudah mengalami nukleasi, ia akan terlalu cepat mengalami pembentukan inti dan menyebabkan adanya aglomerasi. Kemudian, waktu reaksi. Ketika ditembakkan itu, waktu radiasi ini akan mengontrol pertumbuhan partikel. Semakin singkat waktu yang dibutuhkan, maka partikelnya itu akan semakin kecil. Dan jika terlalu lama, ia akan memperbesar ukuran kristal. Semakin banyak radiasi, semakin lama radiasi yang ditembakkan, maka akan semakin besar juga ukuran kristal. Kemudian ada juga jenis pelarut. Pelarut dengan polaritas tinggi itu akan mudah menyerap microwave, sehingga pemanasannya itu akan lebih efisien dibanding dengan pelarut nonpolar. Adapun selain itu ada juga konsentrasi prekursor, semakin tinggi konsentrasinya, jumlah inti yang terbentuk akan semakin banyak, tapi bisa juga menyebabkan aglomerasi dan distribusi ukuran partikel yang tidak seragam. Bisa jadi dengan konsentrasi yang terkontrol, ia dapat membentuk inti yang terbentuk akan sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian pH larutan pada prekursor juga akan sangat mempengaruhi laju reaksi kimia dan proses nukleasi. Pada pH tertentu, kita dapat mempercepat pembentukan nanopartikel. Bisa juga semakin cepat malah semakin tidak seragam. Jadi perlu adanya optimasi kembali. Kemudian tekanan reaktor. Jika itu dalam kondisi tertutup, microwave itu bisa menyebabkan tekanan tinggi gitu. Karena adanya reaksi pada suhu tinggi tadi akibat adanya volumetric heating sehingga dapat jika dalam tekanan tinggi ini dapat meningkatkan kristalinitas material. Namun jika terlalu tinggi juga kita harus perhatikan bagaimana desain dari wadah-wadah yang kita gunakan. Kemudian adanya temperatur reaksi, di mana suhu yang lebih tinggi itu akan mempercepat kinetika reaksi dan pertumbuhan kristal. Tapi bisa jadi menyebabkan partikel itu menjadi lebih besar. Namun jika semakin lambat, semakin rendah suhu yang digunakan, bisa saja memperlambat kinetika reaksi atau dapat juga tidak menghasilkan kristal yang kita inginkan. Jadi perlu ada optimasi lagi. Kemudian jenis prekursornya pasti itu tergantung prekursor material apa yang ingin kita buat dan akan mempengaruhi kemudahan dekomposisi serta pembentukan fase kristal. Ada juga tadi bisa kita tambahkan aditif seperti agen reduksi atau mungkin stabilizer untuk mengontrol ukuran partikel, kemudian bisa menentukan morfologi dan stabilitas nanopartikel serta mencegah adanya aglomerasi dengan adanya stabilizer aditif atau surfaktan. Nah, dan juga kita bisa memperhatikan frekuensi microwave yang mana umumnya biasa digunakan itu di 2,45 GHz gitu. Karena ia akan mempengaruhi interaksi gelombang dengan molekul dan efisiensi pemanasan. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan atau diperhatikan. Tadi sebelumnya bisa dari pemilihan pelarut, apakah itu kita perlu melakukan pelarut polar atau non-polar, tergantung dengan material yang kita inginkan. Tapi diharapkan pelarut ini mampu menyerap gelombang microwave dengan baik. Pelarut polarnya seperti air, etanol, etilen glikol itu biasa digunakan.
Nah, jenis konsentrasi prekursor juga harus diperhatikan. Apakah itu harus mudah larut dan stabil dalam pelarut, jangan sampai konsentrasinya terlalu tinggi menyebabkan pengendapan atau aglomerasi, atau bahkan pertumbuhan kristalnya ini tidak bisa terkontrol. Kemudian ada kontrol daya microwave, daya tadi yang menentukan laju pemanasan. Kalau terlalu tinggi bisa jadi pemanasan tidak seragam dan membentukkan terjadi partikel yang tidak diharapkan gitu atau terjadi aglomerasi. Waktu iradiasi, kemudian temperatur dan tekanan reaksi pada reaktor tertutup, suhu dan tekanan ini akan cepat meningkat gitu. Oleh karena itu perlu adanya pengontrolan dikontrol temperaturnya untuk menjaga kestabilan reaksi dan menjaga juga keamanan safety dalam reaktor. pH larutan seperti tadi disampaikan dapat mempercepat laju reaksi ataupun mempercepat pembentukan inti pada pH tertentu. Kemudian penggunaan surfaktan atau stabilizer atau zat aditif lainnya, agen reduksi lainnya diperbantukan untuk mengontrol ukuran partikel, mencegah adanya aglomerasi, mengatur morfologi nanopartikel, namun tidak bereaksi juga gitu dengan tidak akan menghasilkan reaksi sampingan dengan material yang kita inginkan. Kemudian homogenitas larutan. Ketika larutan prekursor itu tercampur dengan baik sebelum pemanasan, maka energi microwave itu akan terserap dengan merata dan menghasilkan pemanasan volumetrik yang homogen. Jadi, ketika kita masukkan prekursor di dalam material di dalam reaktor itu harus sudah dalam keadaan homogen. Diharapkan sudah dalam keadaan homogen. Kemudian jenis reaktor microwave-nya disarankan untuk microwave khusus laboratorium. Beda halnya dengan menggunakan microwave untuk kebutuhan rumah tangga karena memiliki kontrol suhu, tekanan, dan daya yang lebih baik. Bisa kita kontrol juga tadi seperti di video sebelumnya. Kemudian dari keamanan reaksi, reaksi microwave ini dapat menghasilkan tekanan yang sangat tinggi, terutama jika dalam sistem yang tertutup, maka seperti tadi pintunya itu harus dalam keadaan safety, kemudian keamanan alatnya, batas tekanannya itu harus terkontrol, itu perlu diperhatikan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Dibandingkan dengan metode sintesis lainnya, kelebihan dari microwave sintesis ini adalah waktu sintesisnya yang sangat cepat, pemanasan volumetrik langsung itu pada medium reaksi gitu. Jadi tidak hanya terjadi pada surface, tapi ia bisa terjadi secara langsung pada seluruh volume materialnya. Kemudian efisiensi energinya lebih tinggi dibanding pemanasan konvensional karena langsung ke volume material. Jadi tidak perlu pemanasan yang sangat tinggi. Kemudian distribusi panas ini akan lebih homogen sehingga menghasilkan ukuran partikel yang lebih seragam dan dapat menghasilkan nanomaterial dengan kristalinitas yang baik pada waktu yang singkat karena menggunakan gelombang mikro, yang mana dengan adanya gelombang mikro ini akan mempercepat terjadinya rotasi dipol dan juga ion konduksi ion yang menghasilkan panas yang lebih tinggi dan mengurangi penggunaan energi dan prosesnya lebih ramah lingkungan karena kita hanya membutuhkan larutan prekursor secukupnya. Namun ada kekurangan juga. Reaktor microwave ini harus khusus gitu dan mungkin relatif mahal ya karena penggunaannya itu tergantung kebutuhan kita juga gitu. Desain materialnya walaupun sefleksibel itu tapi dengan fleksibilitas yang tinggi pasti diperlukan suatu material suatu instrumen yang sangat fleksibel gitu. Bisa menggunakan tadi ada rotor, kemudian magnetic stirrer, tapi dalam satu instrumen itu harus bisa berbagai desain. Kemudian kontrol morfologi dan ukuran partikel yang terkadang itu sulit gitu ya pada skala yang sangat besar gitu. Ketika kita membuat suatu reaktor microwave yang sangat besar itu sulit untuk mengontrol morfologi dan ukuran partikel. Selain itu, beberapa pelarut atau material itu tidak menyerap gitu. Seperti tadi, pelarut nonpolar itu biasanya tidak menyerap microwave dengan baik dan juga potensi adanya tekanan tinggi pada reaktor tertutup sehingga perlu kontrol keamanan. Nah, dibandingkan dengan metode sintesis lainnya, pasti dari prinsip dasarnya sudah berbeda, tapi di sini mungkin dari combustion method, kemudian microwave sintesis, elektroposisi, yang mana kalau microwave sintesis ini tidak memerlukan adanya eh, api, yang mana reaksinya akan sangat eksotermik, kemudian eh, membentuk suatu senyawa dalam suatu larutan yang mana ia akan lebih homogen dan
pemisahannya pun lebih mudah gitu dibandingkan combustion method yang mana langsung bisa menghasilkan serbuk langsung, tapi distribusi logamnya itu sulit untuk homogeen. Kemudian kalau elektrodeposisi yang pasti itu lebih cocok untuk film tipis gitu ya, karena menggunakan adanya arus listrik gitu, arus listrik dan tegangan, dan bisa jadi jika distribusi arusnya tidak homogen, yang ada akan menghasilkan material yang cukup eh, tegas atau cukup retak dan mudah untuk terkelupas. Nah, adapun aplikasi dari microwave assisted synthesis ini diantaranya adalah pembentukan komposit ZIF N67O untuk pemisahan antara minyak dan juga kontaminan organik pada air gitu. Yang biasanya ketika kita temukan di dalam sungai-sungai itu suka ada eh, organik kontaminan atau kontaminan senyawa-senyawa organik seperti surfaktan dan lain-lain. Kemudian ada minyak gitu dari limbah rumah tangga yang mana itu tuh sulit sekali gitu ya untuk kita pisahkan dari perairan. Nah, ini adalah absorben yang dia itu bisa untuk memisahkan gitu. Zip 67 co-base composite ini bisa memisahkan antara organik material dan juga oils dari perairan seperti itu. Nah, contohnya di sini ia menggunakan mensintesis ZIF 67 Co, Cobalt 67 menggunakan cobalt hydroxide, kemudian di eh, sintesis menggunakan selulose fibril juga gitu, dan juga adanya ZIF 67 Co, yaitu apa metal organic formwork yang digunakan sebagai eh, penyerap dari komponen-komponen oils dan juga organik kontaminan pada perairan. Nah, hasilnya ia menggunakan microwave assisted seperti dilihat di sini. Ada kontrol suhu, kemudian ada kontrol eh, daya atau kontrol gelombang yang ditembakkan pada eh, microwave assisted synthesis ini. Kemudian ia juga akan menghasilkan suatu material absorben yang sangat baik gitu. Di sini bisa kita lihat ada fiber yang dihasilkan dari ZIP 67 co-base composite ini, yang mana ini ketika hanya berupa fibrilnya saja, kemudian ketika ini dikombinasikan dengan cobalt hydroxide, lalu dikombinasikan lagi dengan MOF atau molecular metal organic frameworks ZIP 67 Co, dan hasilnya itu sangat eh, poros sekali gitu ya, dengan bentuk-bentuk yang sangat beragam gitu ya, asalnya hanya serat saja kemudian menempel, ada serpihan-serpihan hingga menjadi serat-serat yang poros, dan dihasilkan setelah dilakukan eh, sorpsi, proses sorpsi yang asalnya berwarna pink, sangat pink seperti ini, airnya ia akan berubah menjadi lebih bening gitu. Dan jika dilihat dari persen kapasitas sorpsinya, ketika memisahkan menggunakan hanya selulose fibril atau ya hanya selulose fibril atau mungkin hanya menggunakan kobalt saja, ternyata penggunaan ZIP 67 Co yang dikombinasikan dengan eh, cobalt hydroxide dan CF, ia akan mendapatkan sorpsi capacity yang mencapai, khususnya untuk hydrocarbon oil ini, mencapai 325% gitu, dan lebih tinggi dibandingkan dengan CF saja ataupun dengan cobalt hydroxide saja. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika ada pertanyaan, boleh diisi di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.